Umbrella Girl lokal siap goyang WSBK Mandalika. Eits, ada syaratnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Umbrella Girls atau gadis yang akan memayungi para rider dalam gelaran World Superbike akan tampil dengan gaya baru. Mereka akan mengadakan baju adat 3 suku di Nusa Tenggara Barat, yakni suku Sasak, Sumbawa, dan Bojo atau disingkat Sasambo. Komandan Lapangan WSBK, Jamaluddin mengungkapkan, Umbrella Girls akan menggunakan putri daerah NTB. Kami akan memakai Umbrella Girl lokal, tetapi dengan memakai baju adat daerah Sasambo, kata Jamaluddin saat ditemui di halaman kantor Gubernur Senin, 19 September. Jamal juga menjelaskan jika pihaknya memilih Umbrella Girl dari putri daerah dengan alasan untuk mempromosikan adat kebudayaan masyarakat NTB. Agar baju adat kita itu bisa dilihat orang-orang yang berada di luar Indonesia agar tertarik NTB nonton WSBK MotoGP tahun depan, ungkap Jamal. Untuk kebutuhan Umbrella Girl akan disesuaikan dengan jumlah pembalap yang akan berlaga di WSBK nantinya. Hingga saat ini proses seleksi Umbrella Girl telah berlangsung ditangani oleh Dinas Pariwisata NTB dengan beberapa persyaratan yakni berparas cantik dan pandai berbahasa Inggris. Seperti diketahui, penonton yang hadir pada WSBK 2021 Mandalika dibatasi. Namun kali ini, penyelenggara sudah menetapkan keputusan bahwa penonton tak akan dibatasi dan tiket sebanyak 45.000 lembar bakal dicetak. Itu artinya selama 3 hari penyelenggaraan WSBK Mandalika nanti, peminat diharapkan bisa memenuhi kapasitas sirkuit yang telah menggelar MotoGP bulan Maret kemarin yakni sebesar 45.000 pasang mata. Komandan Lapangan WSBK Mandalika, Jamaluddin Maladi pada Senin 19 September 2022 lalu menjelaskan ajang kali ini sedikit berbeda dari edisi sebelumnya yang mana penonton hadir mencapai 35.000 orang. Jamaluddin Maladi menuturkan sukses atau tidaknya WSBK 2022 Mandalika bakal mengacu pada antusiasme penonton yang hadir. Ia cukup optimis mengingat kali ini pandemi COVID-19 sudah jauh lebih bisa dikendalikan. Target dari MGPA secara keseluruhan mencapai 45.000 penonton. Mudah-mudahan dengan kondisi COVID-19 sudah menurun, bisa lebih meriah, kata Maladi. Untuk harga tiket, panitia memberikan diskon spesial. Kategori festival misalnya hanya dijual sebesar Rp75.000, dengan catatan hanya berlaku untuk warga lokal. Sementara untuk warga umum yang datang dari luar provinsi NTB, harganya mulai Rp110.000 hingga yang termahal mencapai Rp15 juta. Jelang WSBK 2022, tembok sirkuit Mandalika bakal dimural. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang helatan World Superbike Championship 2022. Selain menyiapkan infrastruktur, pihak Mandalika Grand Prix Association bersama pemerintah Provinsi NTB akan menggelar lomba mural di sirkuit Mandalika. Peserta mural nantinya akan melukis sepanjang tembok sirkuit Mandalika. Akan dilukis. Kita juga sedang bahas lomba musik dan seni untuk anak SMA dan anak kuliahan di Mandalika, kata Komandan Lapangan WSBK 2022, Jamaluddin, Senin 19 September 2022. Selain itu, Pemda NTB juga sedang menggagas Lombok Sumbawa Fair. Kegiatan tersebut akan diramaikan oleh puluhan UMKM bernuansa lokal di sirkuit Mandalika. Kita akan siapkan juga lokasi bagi UMKM lokal kita, supaya penonton berbelanja barang khas Lombok dan Sumbawa kepada para pelaku UMKM lokal kita, imbuh Jamal. Untuk diketahui, Pemprov NTB bersama PT ITDC dan MGPA menarget 45.000 penonton dalam helatan WSBK 2022. Jumlah tersebut menurun dari target WSBK 2021 lalu yang menargetkan 60.000 penonton.
Target penonton WSBK tahun ini 45.000 untuk kalkulasi 3 hari event, kata Komandan Lapangan WSBK 2022. Jamal menjelaskan keuntungan membeli tiket paket 3 hari saat event WSBK. Menurutnya, penonton pemegang tiket paket 3 hari bisa menyaksikan balapan mulai hari pertama pada Jumat 11 November 2022 hingga hari ketiga Minggu 13 November 2022. Beda dengan MotoGP, hari Jumat tidak ada race. Kalau WSBK, ada balapannya. Jadi beli tiket paket 3 hari dapat gratis nonton di hari Jumat 11 November, kata Jamal. Jamal mengaku belum bisa memberikan data jumlah penjualan tiket selama 2 pekan. Menurutnya, data penjualan tiket WSBK dipegang langsung pihak MGPA. Yang jelas ada penurunan harga tiket dari tahun lalu itu termurah 100.000 diturunkan jadi 74.000. Pungkas Jamal. Mandalika Grand Prix Association, bagian dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Tourism Development Corporation, BUMN Pengembangan dan Pengelola Kawasan Pariwisata di Indonesia, kini membuka program relawan untuk penyelenggaraan WSBK. Program Relawan WSBK 2022 ini dibuka guna memberdayakan dan meningkatkan keterampilan masyarakat Lombok Tengah dan sekitarnya. Dalam program tersebut terdapat 4 bidang relawan yang dibuka oleh MGPA, yaitu keamanan, kebersihan, acara, serta teknisi. ...2.130 personel gabungan siap amankan WSBK Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pengumuman World Superbike di sirkuit Mandalika akan melibatkan 2.130 personel gabungan. Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Abu Bakar Tertusi mengatakan dilibatkan meliputi 1.170 personel dari Polda NTB. Mereka akan didukung 568 personel dari Polres jajaran di Pulau Lombok, 100 personel TNI, dan 292 personel tambahan dari Mabes Polri. Pengamanan dilakukan secara maksimal, kata Abu Bakar. Pemetaan pengamanan sudah disampaikan kepada Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistianto Kamis 15 September lalu. Selanjutnya beberapa kekurangan akan disupport oleh Mabes Polri. Kekurangan yang menjadi catatan sudah kami laporkan ke Kabaharkam. Mereka siap mensupport segala kekurangannya, kata dia. Menurutnya, potensi kerawanan yang masih menjadi perhatian adalah persoalan klaim lahan di kawasan sirkuit Mandalika. Dari catatan sementara, klaim lahan meningkat dari awalnya 17 kasus menjadi 200 kasus. Ini jadi atensi kami, bagaimana agar tidak menjadi gangguan nantinya, kata dia. Persoalan penonton tanpa tiket juga masuk dalam atensi pengamanan. Berkaca dari pelaksanaan tahun lalu, banyak masyarakat di sekitar lokasi yang masuk tanpa memiliki tiket. Ada juga keberadaan hewan liar dan pesawat nirawak atau drone yang berkeliaran di dalam kawasan. Semua sudah dilakukan pencatatan, ujarnya. Khusus untuk drone, akan diinformasikan ke masyarakat melalui komunitas drone untuk tidak menerbangkan di kawasan Mandalika sebelum gelaran WSBK. Langkah ini bentuk tindakan pencegahan. Kalau masih ada gangguan yang nekat menerbangkan drone saat pelaksanaan WSBK, akan diturunkan paksa. Kami memiliki alat untuk mengganggu sinyal penerbangan drone, tegasnya. Semua catatan yang pernah terjadi pada perhelatan WSBK tahun lalu sudah dievaluasi. Yang jelas gangguan yang kiranya akan terjadi sudah kami petakan dan koordinasikan agar gelaran WSBK bisa sukses, tutupnya. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA membuka pendaftaran relawan event WSBK yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 11 hingga 13 November 2022. Dalam program tersebut terdapat 4 bidang relawan yang dibuka oleh MGPA, kata Direktur Utama MGPA Priyadi Satria pada hari Jumat 16 September 2022. Bos pengelola sirkuit Mandalika tersebut mengungkapkan dibutuhkan relawan balap motor WSBK untuk menangani keamanan, kebersihan, acara, serta teknisi dari masyarakat Lombok Tengah.